Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan kiranya melimpah dalam hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk waktu yang indah ini Tuhan. Hadirlah dan memberkati kami, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara dan menerjemahkannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah saat engkau sulit mengampuni. Ketika kita disakiti atau kita mengalami kekecewaan, di dalam hati kita rasanya sulit sekali untuk mengampuni. Dan kita berkata, bagaimana mungkin aku bisa mengampuni? Setelah perbuatan-perbuatan dia yang menyakiti hatiku, menginjak-injak harga diriku, rasanya sangat tergores hati ini, sangat sulit untuk mengampuni. Bahkan rasa perih itu sulit untuk hilang. Dan apalagi semua yang dilakukannya itu bukan hanya sekali dua kali saja, tetapi berulang-ulang. Bagaimana mungkin aku bisa mengampuni? Rasanya sangat berat, rasanya sangat sulit. Dan semua itu sepertinya membutuhkan satu perjuangan yang tidak mudah. Memang sangat menyedihkan, karena ketika kita mengingat kesalahannya yang kita anggap fatal, atau mungkin ketika kita mengingat kembali bagaimana kelakuannya dia, sangat menyedihkan ketika kita dikhianati oleh orang yang kita percayai, disakiti oleh orang yang kita cintai, dibuang oleh orang yang kita sayang. Rasanya mustahil untuk mengampuni, apalagi kalau ingat kelakuannya yang menjengkelkan. Dan sepertinya dia tidak merasa bersalah. Itu yang membuat kita semakin tertekan, semakin sedih. Kok dia sudah menyakiti hati orang lain, tetapi kok dia tidak merasa bersalah? Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15, di situ dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengampuni orang lain, itu sesungguhnya kita sedang menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Karena mengampuni ini adalah kehendak Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita belajar untuk kita mengampuni orang lain yang menyakiti ataupun yang melukai hati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita sulit untuk mengampuni, ingatlah bahwa kita bukanlah orang yang sempurna. Kita pun tidak lepas dari salah. Ingatlah, kita pun mungkin pernah menyakiti hati orang lain. Mungkin orang lain pernah juga mengampuni kita. Kesalahan bisa dilakukan oleh siapapun. Mungkin saya, mungkin mereka, mungkin orang lain, mungkin keluarga kita. Siapapun pernah berbuat salah. Tapi cobalah kita untuk mengerti dan memahami orang lain. Pikirkanlah dan lihatlah kebaikan dan kelebihan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan juga ketika kita mengampuni, itu sesungguhnya membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak mau ketika kita mau berdoa atau datang kepada Tuhan, tetapi ada sesuatu dalam hati kita. Tuhan mau supaya kita membereskannya lebih dahulu, yaitu supaya kita mengampuni orang tersebut, baru kita datang kepada Tuhan. Jadi sia-sialah doa kita kalau kita tidak mengampuni orang tersebut. Tuhan tidak berkenan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mengampuni orang lain seperti yang Tuhan mau. Lalu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Sedangkan yang dilakukannya berulang-ulang menyakiti hati terus-menerus. Bapak Ibu Saudara,
Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, di situ Tuhan Yesus katakan supaya kita mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Tentu saja ini tidak berarti kita hitung secara matematika, yaitu 490 kali. Bukan. Artinya di dalam ayat ini memiliki makna yang sangat mendalam. Yesus mengajarkan supaya kita mengampuni secara terus-menerus. Kita mengampuni secara berkelanjutan. Karena suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi satu kebiasaan, menjadi satu lifestyle atau gaya hidup. Dan Tuhan mau supaya tindakan mengampuni itu menjadi satu lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita. Kenapa Tuhan Yesus memakai angka 7? Di dalam tradisi Israel, setelah angka 7 atau 7 kali 7 tahun yaitu 49 tahun, maka masuk tahun ke-50 itu adalah merupakan tahun Yobel, di mana terjadi pembebasan total bagi mereka yang menjadi budak atau mereka yang dalam perbudakan. Lalu angka 7 juga berhubungan dengan penghitungan batas umur maksimal manusia yang ditulis di dalam Mazmur 90 ayat 10. Di situ dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun saja jikalau kami kuat. 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya Tuhan memberikan kekuatan hingga umur 70 dan selanjutnya itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan angka 7 juga pada masa itu Perjanjian Lama dikatakan bahwa merupakan angka pembalasan, di mana Tuhan membalaskan kepada Habel yang dibunuh oleh Kain, Tuhan membalaskan 7 kali lipat. Itu pada masa PL. Tetapi masa PB ini, masa perjanjian baru, itu tidak sama dengan masa PL atau perjanjian lama. Pada masa ini, pada zaman perjanjian baru ini, itu adalah masa anugerah di mana Tuhan memberikan pengajaran kepada kita untuk kita bisa mengasihi orang lain dan mengampuni orang lain 70 kali 7. Jadi dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus mau supaya kita selalu mengampuni, memaafkan, membebaskan orang yang bersalah kepada kita semasa umur hidup kita dengan hati yang tulus tanpa harus mengungkit-ungkit kesalahannya. Inilah buah pertobatan yang sempurna sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus, di mana kita diharuskan untuk membalas perbuatan yang jahat dengan kebaikan. Karena sesungguhnya ketika kita mengampuni itu sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ketika kita mengampuni orang lain itu sangat menyehatkan kita, membuat hubungan kita dengan orang lain, relasi kita dengan orang lain itu menjadi sehat, menjadi bagus. Baik itu pernikahan, baik itu keluarga, pertemanan, pokoknya relasi sosial kita akan menjadi lebih nyaman dan lebih tenang. Dan ketika kita mengampuni orang lain, kita juga melepaskan rasa sakit hati. Kita melepaskan semua dendam. Kita tidak ada lagi rasa tertekan dalam hidup kita, sehingga kita akan merasakan ketenangan. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita. Sesungguhnya kita belajar bagaimana Tuhan Yesus tidak menyayangkan dirinya sendiri yang harusnya di surga, tapi rela datang ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itulah dasar pengampunan kita oleh karena Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini marilah kita bersama-sama, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah melepaskan pengampunan untuk siapapun yang menyakiti hati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ampunilah mereka. Bukan karena kita membenarkan tindakan mereka yang sudah menyakiti hati kita, tetapi karena hidup kita, hati kita sudah dipenuhi dengan kasih Kristus dan kuasa Roh Kudus. Lepaskanlah semua sakit hati dan dendam oleh karena Yesus yang penuh kasih kepada kita. Dan
sambutlah kasih Kristus yang menerima kita dan mengampuni semua kesalahan kita. Lihatlah berkat Tuhan yang sudah menanti, kebahagiaan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya terus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang kami renungkan. Kami tahu Tuhan Yesus tidak mudah untuk mengampuni. Itu butuh proses yang tidak mudah. Tapi kami belajar dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang akan memampukan dan menguatkan kami untuk kami bisa melepaskan pengampunan. Dan hari ini kami mau melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti, yang mengecewakan, yang melakukan kemarahan, kebencian, kebohongan, semua mereka yang memusuhi kami, dunia yang seakan tidak adil ini Tuhan. Kami mau Tuhan melepaskan pengampunan itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dibebaskan dari rasa dendam, rasa sakit hati. Kami mau hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Terpujilah Dikau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.